Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan politik dan kebijakan luar negeri Afrika dan Timur Tengah kali ini kita akan membahas mengenai terorisme dan spesifiknya yaitu tentang alasan dibalik kemunculan terorisme yang ada di Timur Tengah. Dalam beberapa literatur, Timur Tengah selalu diidentikan dengan yang namanya gerakan terorisme. Begitu juga dengan identitas Islam yang menjadi identitas mayoritas dari negara-negara yang ada di Timur Tengah. Kita di pertemuan ini hanya akan menjelaskan satu di antara sekian banyak faktor yang menyebabkan banyaknya gerakan-gerakan teroris, banyaknya aktivitas terorisme yang ada di Timur Tengah, yaitu konsep neo-khawarijism atau kalau dalam bahasa Indonesianya itu neo-khawarij. Sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai neo-khawarijism, akan lebih baik jika kita memahami sebenarnya khawarij itu apa. Nah, khawarij itu adalah sebuah gerakan perlawanan yang muncul di masa Khalifah keempat, Khalifah Rasyidin, yaitu Ali bin Abi Thalib. Hal ini dilatar belakangi oleh faktor historis terjadinya perang Siffin antara kubu Ali dengan kubu Muawiyah. Nah, pada masa itu kubu Muawiyah menuntut Khalifah yang pada masa itu adalah Ali bin Abi Thalib untuk mengeksekusi atau melakukan qisas terhadap pembunuhan Khalifah sebelumnya yaitu Utsman bin Affan. Namun atas pertimbangan Ali, kemudian Ali menunda eksekusi qisas ini karena takut akan terjadi perpecahan. Nah, kemudian hal ini menyulut perang dari kubu Muawiyah dan terjadilah perang Siffin. Nah, namun pada akhirnya Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah memutuskan untuk terjadinya arbitrase, proses perdamaian. Nah, perundingan arbitrase inilah yang kemudian ditentang oleh para kaum Khawarij yang pada mulanya adalah pengikut Ali yang memutuskan untuk keluar. Nah, secara bahasa Khawarij itu artinya keluar, memisahkan diri. Menganggap bahwa tindakan yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib tersebut bertentangan dengan Al-Quran, dan orang-orang yang bertentangan dengan Al-Quran itu darahnya halal untuk dibunuh gitu. Nah, inilah asal muasal penggunaan kekerasan yang tidak dibenarkan oleh Al-Quran, namun bersumber mencoba untuk menjustifikasi tindakan mereka dengan menggunakan interpretasi Al-Quran hanya berdasarkan pada cara berpikir mereka saja. Nah, slogan dari kelompok Khawarij ini adalah tatanan Islam bagi seluruh dunia, di mana slogan ini juga digunakan oleh kelompok teroris kontemporer seperti ISIS. Jadi kelompok Khawarij ini menganggap bahwa mereka itu adalah representatif dari Islam. Dan ketika ada kelompok-kelompok atau pihak-pihak yang bertentangan pandangannya dengan mereka, maka mereka akan mengkafirkan atau istilahnya takfiri. Nah, takfiri inilah yang menyebabkan akhirnya melegalkan mereka untuk membunuh kelompok-kelompok yang menentang mereka, bahkan jika kelompok itu adalah saudara muslim gitu. Karena sudah dikafirkan. Nah, darah kafir itu menurut mereka adalah halal untuk dibunuh. Jadi mereka menggunakan atau menginterpretasi Al-Quran berdasarkan dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, sebenarnya Nabi Muhammad SAW telah menceritakan bahwa memprediksi bahwa akan ada kelompok ini nantinya. Sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwa akan ada kelompok yang membaca Al-Quran, namun itu hanya sampai di tenggorokan mereka. Jadi kandungan-kandungan Al-Quran itu tidak merasuk ke hati dan jiwa mereka, hanya sampai di tenggorokan gitu. Nah, bahkan ada juga hadis lainnya yang menyebutkan jika Nabi Muhammad SAW hidup di masa keberadaan kelompok-kelompok ini, maka Nabi Muhammad akan menghancurkan kelompok ini sebagaimana Allah menghancurkan kaum Ad dan Tsamud.
Nah, adapun karakteristik dari para khawarij ini adalah yang pertama, seperti dijelaskan tadi, mereka menganut paham takfiri, di mana kelompok-kelompok atau orang yang tidak mendukung pandangan dari khawarij itu dinyatakan sebagai kelompok yang kafir, sehingga boleh untuk dibunuh. Dan yang kedua, mereka membenarkan kekerasan, bahkan jihad itu ditambahkan ke dalam pilar rukun iman dalam Islam. Nah, mereka tambahkan satu lagi, yaitu jihad. Dan yang ketiga, mereka tidak membedakan mana yang masyarakat sipil dengan mana yang kombatan. Jadi dalam medan perang, masyarakat sipil pun akan menjadi korban gitu. Padahal dalam Islam sendiri itu ada pembedaan. Jika orang tersebut adalah masyarakat sipil, maka dia harus dilindungi. Nah, yang keempat, mereka menggunakan Al-Quran untuk menjustify atau membenarkan pandangan mereka, sehingga terjadilah misinterpretasi dalam pandangan terhadap Al-Quran. Nah, cara pandang ini memiliki kesamaan dengan beberapa praktik yang dilakukan oleh kelompok-kelompok teroris modern seperti ISIS, Al-Qaeda, dan Boko Haram, sehingga keluarlah sebuah konsep baru, yaitu neo-khawarij. Jadi ini adalah versi khawarij di masa yang lebih modern gitu. Nah, kita akan bahas satu persatu kelompok organisasi teroris yang ada di Timur Tengah yang memiliki afiliasi ideologi yang sama dengan Khawarij. Yang pertama itu adalah Al-Qaeda. Nah, Al-Qaeda dengan Khawarij memiliki banyak persamaan, termasuk dengan pembenaran menggunakan kekerasan. Namun, perbedaannya adalah kelompok Khawarij, pendiri dari Al-Qaeda ini merupakan orang-orang yang berpendidikan dan bukanlah orang-orang miskin gitu, orang-orang kaya, dan mereka mampu menggunakan teknologi dengan baik. Bahkan di antara mereka itu adalah mantan dari kelompok-kelompok nasionalis Arab, dan juga ada yang menganut pemikiran Marxis. Nah, itulah perbedaan antara Al-Qaeda dengan Khawarizm. Tapi selain itu mereka juga memiliki banyak persamaan, di antaranya mereka membunuh orang-orang yang tidak bersalah seperti perempuan, anak-anak, dan kaum masyarakat sipil dengan membawa nama Islam sebagai justifikasi dari tindakan mereka. Nah, organisasi teroris yang kedua yaitu ISIS merupakan cabang dari Al-Qaeda yang beroperasi di Irak dan Suriah. Hingga saat ini kelompok ini adalah organisasi teroris yang paling brutal dan paling banyak korban, sebagaimana yang telah sering ditunjukkan di video-video YouTube dan beberapa tindakan-tindakan kekerasan mereka lainnya. Pendiri dari ISIS ini adalah Abu Bakar al-Baghdadi, yang beranggapan bahwa tindakan dia dalam membentuk ISIS dan tindakan teroris yang dilakukan oleh ISIS ini merupakan perintah dari Tuhan. Dan kesamaan dia dengan Khawarizm adalah adanya takfiri, upaya untuk mengkafirkan orang lain yang dianggap memiliki pandangan yang berbeda dari mereka. Sehingga kemudian kelompok-kelompok kafir ini dibenarkan untuk dibunuh. Dan ISIS ini juga ada operasi pencucian otak, di mana mereka menggunakan hadis-hadis Rasulullah SAW dan ayat-ayat Al-Quran yang kemudian diinterpretasikan sesuai dengan pandangan mereka, sehingga maknanya menjadi tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Nah, dapat disimpulkan bahwa tidak ada dari kedua kelompok organisasi teroris ini yang memiliki nilai-nilai Islam atau karakteristik Islam yang sebenarnya, di mana Islam sangat menjunjung tinggi perdamaian, persaudaraan, rasa toleransi, dan memaafkan satu sama lain. Yang ada adalah mereka menggunakan Al-Quran sebagai pembenaran atas tindakan dan kepentingan politik mereka semata. Jadi kelompok-kelompok seperti ini sebenarnya terinspirasi dengan kelompok
Khawarij yang telah ada pada abad ke-7 Masehi yang membelot dari ajaran agama Islam dan melakukan pembantaian terhadap saudara-saudara sesama muslim yang mereka kafirkan seperti itu. Sehingga yang menjadi akar dari terorisme itu bukanlah Islam, namun adalah kelompok-kelompok yang menggunakan Islam sebagai pembenaran dari tindakan-tindakan politis mereka. Oke, mungkin demikian yang bisa kakak sampaikan dalam materi perkuliahan kali ini. Nanti kita akan diskusi melalui WhatsApp. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.